告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护正面，守护亲人。Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Zhenyin Wangsuo Throne of Steel part 7. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Kakak, hati-hati! Long Huchen berteriak rendah. Kakinya sudah bergerak. Jarak yang diambil dengan setiap langkah tidak besar. Tetapi langkahnya sangat cepat. Dan serangan jarak pendek seorang kesatria ditampilkan. Adapun dua pedang, satu di depan dan yang lain di belakang. Dan mereka berada di depan Li Xin hampir seketika. Sebuah tusukan lurus dengan cepat dan kuat langsung menuju ke bahu kiri Li Xin. Dan kemudian menyerang. Tusukan ini penuh dengan kekuatan. Li Xin tersenyum sedikit dan mengangkat pedang kirinya dengan tenang ke atas untuk memblokir serangan Long Huchen. Sementara pedang tangan kanannya tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia ingin melihat seberapa jauh anak kecil ini bisa menyerang. Duar! Tanpa peringatan, Long Huchen menghentakkan kaki kanannya ke tanah secara tiba-tiba. Efek dari hentakan ini adalah bahwa serangannya yang tampaknya gigih berakhir dalam sekejap. Tubuhnya membeku dan pada saat yang sama, sengatannya pedang besi halus yang padam juga cepat melakukan tindakan pemulihan. Itu terjadi untuk membiarkan godaan Li Xin. Mata Nalansu menyala dan melihat keterampilannya cekatan. Pada saat pedang besi halus ditarik kembali di tangannya, pedang itu langsung melesat dan kemudian menusuk setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya dan targetnya masih bahu kiri Li Xin. Pisau putih bersih mendorong dua keterampilan kesatria hampir menyatu dengan sempurna dan dilepaskan. Dan pada saat itulah godaan Li Xin dipindahkan. Keterampilannya menyodorkan kesatria dapat meningkatkan kecepatan serangan dan juga memiliki efek memadatkan kekuatan spiritual. Dikombinasikan dengan pedang putih murni yang memadatkan kekuatan spiritual. Kekuatan pukulan ini telah jauh melebihi kekuatan spiritual Long Huchen sendiri. Li Xin bukan kesatria biasa. Dia adalah seorang kesatria sejati. Dia sudah waspada ketika pedang menusuk di udara. Pedang di tangan kanannya hampir didepankan. Bahkan jika Long Huchen menggunakan tusukan, pedang tunggal bisa mengalahkan pertahanannya. Duar! Suara benturan pedang terdengar. Kedua pedang berbenturan dan tusukan Long Huchen mengenai sepertiga dari pedang panjang Li Xin. Ada perbedaan besar dalam kekuatan seperti anak tangga dan tusukan lurus. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan spiritual Li Xin jauh lebih tinggi daripada Long Huchen, dia tidak bisa membantu, tetapi mengambil 2 langkah mundur ketika dia secara pasif memblokir kali ini. Pedang kanan Long Huchen dibelokkan, tapi gerakannya tidak berhenti selama 1 menit. Pada saat yang sama, bahwa lengan kanannya mengangkat pedang besi halus. Ia mengambil langkah maju dan benar-benar meluncurkan serangan. Serangan kedua. Dan dalam jarak yang begitu dekat, serangan kedua sangat serangan itu disingkirkan. Lengan kanan Long Huchen yang lentur menyapu di sampingnya. Dia hanya mengambil 3 langkah untuk serangan kedua. Ketika dia mendarat di langkah ketiga, tubuhnya tampak sedikit tidak stabil, menggunakan jari-jari kakinya sebagai tumpuan. Dia dengan cepat membuat pedang di tangan kirinya terangkat, dan bilah putih besi yang bersinar dengan cahaya putih redup langsung menuju ke arah Li Xin dengan napas tajam. Meskipun mata Li Xin penuh kejutan, bakatnya sebagai seorang kesatria jenius juga terungkap saat ini. Langkahkan kaki kanan Anda ke belakang untuk menstabilkan tubuh Anda. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit diturunkan, pedang kanannya terangkat lagi, dan pedang kirinya menusuk ke depan seperti kilat. Berubah menjadi puluhan bayangan pedang yang menyelimuti tubuh Long Huchen. Duri petir,
keterampilan kesatria tingkat ketiga, pertahanan dan serangan balik, dan kemudian adegan yang mengejutkan Nalansu di sebelahnya muncul. Dengan ledakan keras, pedang yang Long Ho Chen tebas dengan seluruh kekuatannya dan pedang yang diangkat Li Xin adalah yang pertama bertabrakan. Meskipun setidaknya ada 100 perbedaan antara Long Ho Chen dan Li Xin dalam hal kekuatan spiritual, serangannya dibuat dengan bantuan keterampilan dan momentum mengejar kemenangan. Ketika kedua pedang berbenturan, tidak ada yang mengambil keuntungan, bahkan tubuh Li Xin bergoyang sedikit. Tapi saat ini, duri petir Li Xin sudah mencapai Long Ho Chen. Pada saat itu, Nalansu ingin menghentikannya, dan Li Xin juga membuat persiapan untuk berhenti. Namun, pedang di tangan kanan Long Ho Chen yang telah diayunkan sebelum pindah, bayangan pedang yang fantastis sepertinya meledak di depannya. Secara umum, dalam serangkaian simfoni emas dan besi yang padat, semua serangan duri petir sepenuhnya diblokir. Karena Li Xin takut menyakiti Long Ho Chen, dia secara alami tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak hanya serangan itu diblokir, tetapi Long Ho Chen juga memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan balik. Mengayunkan dua pedang, satu horizontal dan yang satu vertikal, keterampilan khas kesatria, tebasan silang langsung meledak. Senyum di mata Li Xin telah menghilang saat ini, dan dia yang telah ditikam dengan kilat berada pada tahap di mana kekuatan lama baru saja menghilang dan kekuatan baru belum lahir. Dan karena dia tidak pernah berpikir bahwa Long Ho Chen akan dapat memblokir pukulan ini, dan oleh karena itu tidak menyiapkan tindakan pencegahan cadangan. Lapisan cahaya keemasan pucat menyala dari tubuh Li Xin. Pedang di tangan kanannya langsung ditancapkan ke tanah, dan cahaya kemasan meledak tiba-tiba, naik 2 meter jauhnya. Tebasan silang Long Ho Chen diblokir oleh lapisan tirai cahaya keemasan dan memantul kembali. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan mengambil posisi bertahan. Serangkaian serangan sebelumnya banyak menahannya. Li Xin memandang Long Ho Chen yang mundur dengan sedikit depresi. Oke, anak kecil, kamu memaksa kakak perempuanmu untuk menggunakan formasi pertahanan untuk meredakan seranganmu. Hati-hati, kakak perempuanmu akan menyerang. Cahaya pertahanan ini, keterampilan tingkat ketiga untuk memblokir serangan kesatria dengan bantuan atribut cahaya suci yang unik dari kesatria, ia membentuk lapisan topeng untuk menghasilkan pertahanan menyeluruh yang setara dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Begitu dia mengambil langkah ke depan, Li Xin melompat, dan pedang di tangan kanannya langsung menuju Long Ho Chen untuk menyerang. Pada saat ini, dia benar-benar tertekan. Long Ho Chen kesatria kuasi tingkat pertama, memaksa dirinya untuk menggunakan keterampilan energi ilahi dari formation pertahanan untuk menyelesaikan serangan. Wajahnya menjadi panas, dia berpikir harus mendapatkan wajah kembali. Long Ho Chen tidak meluncurkan serangan balik kali ini dan mengangkat pedang di tangan kanannya. Dalam sekejap, dia merasa seperti patung. Meskipun itu hanya perasaan sesaat, Nalansu yang menyaksikan pertempuran di sebelahnya hampir melotot. Dengan suara yang tajam, Li Xin tercengang dan terkejut kembali. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritualnya setidaknya 2 kali lipat dari Long Ho Chen, dan dia melompat dari udara. Bahkan jika dia menyayang, kekuatan serangannya cukup mengesankan. Menurut pendapat Li Xin, setidaknya Long Ho Chen harus dibagi kembali. Tapi nyatanya dia terguncang kembali, telapak tangan yang memegang pedang mati rasa. Berhenti berkelahi, apa yang terjadi? Li Xin jatuh ke tanah tertekan, menatap Long Ho Chen yang masih dalam posisi bertahan dengan ekspresi bingung. Melihat Li Xin telah berhenti, Long Ho Chen juga menyingkirkan pedangnya, menatap Li Xin dengan wajah tertekan, tidak tahu harus berkata apa. Paman Nalan, kamu seorang hakim, apa yang terjadi? Ho Chen benar-benar hanya memiliki kekuatan spiritual tingkat kuasi kavaleri.
Tapi bagaimana dia menjatuhkanku kembali? Saat berbicara, Li Xin melihat ekspresi terkejut Nalan Su. Kali ini seolah-olah dia telah menjadi patung, berdiri di sana dengan tatapan tercengang. Paman Nalan, ada apa denganmu? Li Xin bertanya dengan curiga. Pertahanan dewa, Long Hujin katakan padaku dengan cepat. Apakah kamu baru saja melemparkan pertahanan dewa? Nalan Su bergegas di depan Long Hujin dalam 3 atau 2 langkah. Matanya penuh dengan cahaya yang bersemangat yang mengejutkan. Wajah cantik dan energik Li Xin tiba-tiba menjadi ngeri. Paman Nalan, benarkah? Itu adalah pertahanan ilahi yang mewakili kesatria yang mulia. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Bisakah kesatria yang bersinar mudah dipelajari? Kesatria cahaya, gelar kesatria tingkat ke-6. Pertahanan dewa adalah keterampilan khas dari kesatria cahaya. Dan juga dikenal sebagai salah satu keterampilan paling menyimpang dari proses kesatria. Long Hujin berkata dengan bingung, saya tidak tahu apa itu pertahanan dewa. Guru hanya mengatakan itu adalah keterampilan pertahanan. Nalan Su menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang bergejolak dan bergumam. Ya, itu adalah pertahanan kerajaan dewa, itu pasti. Xin-er, saya telah melihat blok kerajaan dewa lebih dari sekali. Apakah itu seorang kesatria pelindung? Masih seorang kesatria hukuman? Pada tingkat kesatria yang bersinar, keterampilan ini adalah suatu keharusan. Jika itu bukan blok ilahi, Hojin tidak dapat memblokir pukulan kamu sekarang. Tidak heran Tuan King Yu membiarkan dia menantang seorang kesatria dengan keberadaan pertahanan dewa. Bukan tidak mungkin untuk menahan serangan para kesatria selama 1/4 jam. Ambang batas untuk skill pertahanan ilahi dewa adalah kesatria cahaya, tapi ini adalah ambang batas dari kesatria kuil kami, bukan ambang atas untuk mempelajari skill ini. Selama kamu memiliki bakat, kemampuan, penilaian, dan reaksi yang cukup, ada 6 tingkat urutan. Itu diajarkan oleh para kesatria di atas. Itu bisa dipraktekkan di tingkat manapun, tapi premisnya adalah bahwa kamu harus memiliki izin dari kuil kesatria untuk mengajar. Dulu ada seorang kesatria hebat yang memberikan kontribusi besar dan diajari dengan pengecualian. Sebagai seorang kesatria bumi, Nalan Su tahu lebih banyak tentang keterampilan pertahanan dewa daripada Li Xin. Tetapi karena ini, keterkejutannya bahkan lebih kuat. Efek dari skill pertahanan dewa sangat sederhana, yaitu membuat pertahanan seseorang menjadi utuh dalam sekejap. Sesederhananya, jika pertahanan seseorang digambarkan sebagai rok besi, maka ketika kekuatan serangan melebihi kekuatan pertahanan rak besi, itu bisa dipecah. Namun, jika kerangka besi dengan volume dan kekerasan yang sama dilebur menjadi balok besi, secara alami tidak mungkin kekuatan serangan yang sama untuk memecahkannya. Pertahanan ilahi dewa adalah proses mengubah rak besi menjadi balok besi. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat sulit, karena tidak mungkin untuk bergerak pada saat itu dalam keadaan pertahanan ilahi. Jadi harus ada pra penilaian yang cukup. Terlebih lagi, jika pertahanan ilahi dikultivasikan ke level tertentu, bahkan bisa untuk sementara mengubah sebagian kekuatan serangan lawan menjadi kekuatan sendiri setelah memblokir dan menggunakannya dalam serangan atau pertahanan berikutnya. Bukan tidak masuk akal untuk menyebut pertahanan ilahi dewa yang dipraktekkan secara ekstrim disebut pertahanan dewa. Jika kamu ingin menghancurkan pertahanan ilahi dewa, kamu harus memiliki kekuatan spiritual setidaknya 3 kali lebih banyak daripada orang yang mengeluarkan skill ini. Dan itu juga tergantung pada kemampuan orang yang menguasai pertahanan ilahi. Tuan Istana Nalan, apakah saya sudah melulus penilaian? Long Hujin bertanya tanpa mengetahui apa yang membuat mereka berdua terkejut. Tentu saja sudah berlalu. Tunggu sebentar.
aku akan mengambil apa yang diminta Tuan King Yu untuk diambil kembali. Saat dia berbicara, Nalansu dengan cepat berbalik dan pergi. Tetapi gelombang badai di hatinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan tenang. Li Xin memandang Long Ho Chen seolah melihat monster. Saudaraku, katakan padaku, keterampilan kesatria tingkat tinggi apa yang kamu gunakan untuk memblokir tikaman petirku barusan? Long Ho Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya menggunakan trik. Hancurkan duri petirku murni dengan trik. Suara Li Xin tidak bisa membantu, tetapi sedikit meningkat. Tentu, dia tidak tahu bahwa pertahanan Long Ho Chen jauh lebih sesaat daripada pelanggarannya. Setahun penyiksaan di ruang bawah tanah, semut burung hantu tidak sia-sia. Dengan peredaman cairan mata air panas dan penghapusan 12 kontoran serius, prakteknya tahun ini setidaknya setinggi 3 tahun penebusan dosa orang biasa. Tidak lama kemudian, Nalansu kembali dan menyerahkan 2 hal itu kepada Long Ho Chen. Lencana bulat dengan perisai dan ukiran pedang dan pertama kuning keemasan seukuran telur. Ini adalah lencana peringkat seorang kesatria kuasi. Bintang di atasnya mewakili pangkat kesatria kuasi Anda. Anda dapat menilai kembali kapan saja setelah Anda membuat terobosan. Batu kebangkitan ini adalah apa yang diminta Lord King Yu kepada Anda untuk dibawa kembali. Ya, itu harus dikumpulkan. Terima kasih. Mengambil 2 hal ke dalam genggaman tangannya, Long Ho Chen memberi hormat Nalansu. Nalansu berkata, saya meminta Xin untuk membawa Anda berkeliling di aula cabang Hao Yue kami. Long Ho Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, guru juga memberikan tugas untuk saya selesai. Saya harus cepat kembali. Nalansu tidak menahan diri, dan Li Xin dan Long Ho Chen terus mengantarkan Long Ho Chen ke gerbang. Saudari Xin bagaimana kabar persekutuan petualang? Long Ho Chen bertanya pada Li Xin saat dia berpisah. Li Xin berkata, persekutuan petualang tidak jauh dari kita. Lihat, belok kanan di persimpangan di depanmu. Berjalan sekitar 1 kilometer, lalu belok kiri. Terima kasih, Kakak Xin Senang bertemu dengan Anda. Saya pergi dulu. Pemimpin kuil Nalan, sampai jumpa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, Long Ho Chen dengan cepat berjalan pergi menurut jalan yang dipandu oleh Li Xin. Melihat ke belakang kepergiannya, Li Xin hampir tidak sabar untuk bertanya pada Nalansu. Paman Nalan, dari mana asal-usul si kecil ini? Di usianya, tidak mungkin kita melakukan sesuatu untuk kuil kesatria. Kontribusi yang luar biasa. Bagaimana mungkin mempelajari pertahanan dewa? Siapa gurunya? Nalansu menghela napas ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa apa yang bisa didapatkan oleh pertahanan ilahinya sepenuhnya sesuai dengan aturan kuil kita. Dalam waktu dekat, saya khawatir kuil cabang Hao Yue kita tidak akan baik-baik saja. Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk menjadi terkenal. Xin Anda tahu, Anda bukan satu-satunya jenius di dunia ini. Anda harus berlatih keras, atau Anda tidak akan berhasil ketika aliansi memilih grup pemburu iblis dalam waktu 4 tahun ke belakang. Li Xin mengangguk tanpa suara dan berkata, aku tidak tahu kapan aku akan melihat adik kecil yang cantik ini. Nalansu tersenyum dan berkata, saya dapat memberitahu kamu ini. Dia akan kembali dalam 2 tahun, dan setidaknya itu akan tetap sampai sebelum aliansi memilih grup pemburu iblis. Mengikuti arahan Li Xin, Long Ho Chen dengan cepat menemukan lokasi misi keduanya, Gaib Petualang. Dibandingkan dengan keheningan aula cabang Hao Yue dari kuil kesatria, lingkungan di dekat Gaib Petualang jauh lebih kacau. Dengan banyak orang masuk dan keluar terus-menerus. Dan ada orang dengan berbagai macam kostum. Ketika matanya berbinar, dia sudah melihat tempat yang dia cari. Di counter tidak jauh di sebelah kiri.
Ada tanda untuk menerima tugas. Segera berjalan dengan cepat. Pada saat ini tidak ada seorang pun di sini. Long Ho Chen melangkah maju dan berkata kepada seorang gadis berusia 20-an di belakang meja. Kakak, saya ingin menjalankan misi. Hah? Gadis di belakang meja melihat Long Ho Chen yang hanya kepala lebih tinggi dari meja dengan wajah cantik. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak. Hei, Ket petualang, kita sekarang benar-benar lucu. Konyol bahwa anak kecil seperti itu datang untuk mengambil misi. Sebuah suara yang agak berlebihan dan kasar terdengar di sampingnya. Long Ho Chen menoleh untuk melihat dan melihat seorang prajurit kekar dengan janggut menatapnya dengan jijik dan bertanya. Long Ho Chen mengerutkan kening tetapi mengabaikannya dan berkata kepada gadis di belakang meja lagi. Kakak ingin punya misi. Gadis di belakang meja juga sedikit penasaran. Adik laki-laki, tugas apa yang kamu ambil? Sebelum Long Ho Chen bisa berbicara, suara kasar itu terdengar lagi. Adik laki-laki apa? Dia jelas seorang adik perempuan. Adik perempuan, bagaimana kalau paman mengajakmu membeli lollipop? Hahaha, kata pria kasar. Pernyataan itu menyebabkan beberapa petualang di dekatnya meledak ke dalam tawa. Saya ingin mengambil misi tingkat kedua yang terbaik untuk memburu monster. Alis Long Ho Chen berkerut sedikit lebih dalam, tapi dia masih berkata kepada gadis di belakang meja. Gadis itu sedikit malu dan berkata, adik laki-laki, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Tugas di atas tingkat kedua harus memiliki pekerjaan tingkat kedua untuk diterima. Itu benar. Cepat pulang dan ambil susu. Aku hanya tidak tahu apakah ibumu masih punya susu untukmu. Kalau begitu, bagaimana kalau membiarkan tuan makan 2 suap? Dilihat dari penampilanmu yang tampan, kurasa ibumu seharusnya begitu. Baik juga, itu akan sempurna jika kamu memiliki saudara perempuan lain atau semacamnya. Masih dengan suara yang sama, mendengarnya lagi, mata Long Ho Chen menjadi dingin. Long Ho Chen akan marah.